Tapi kenapa sulit sekali? Ucap Dave dengan lirih. Ia tahu, sekali saja ia mendekat, semuanya bisa runtuh. Bisnis, reputasi, bahkan hubungannya dengan Darmansyah. Namun hatinya berontak. Ada sesuatu yang tumbuh, perasaan yang seharusnya tidak ada. Perasaan terlarang. Cantika. Ia menyebut nama itu lirih, seperti sebuah doa yang tak boleh terdengar siapapun. Hari-hari berikutnya, beban Cantika semakin berat. Di kampus, ia jadi bahan gosip. Di rumah, ia dianggap aib. Ia semakin jarang makan, tubuhnya kian kurus. Pakaian-pakaian longgarnya tak lagi menempel indah, hanya menegaskan betapa ia kehilangan semangat hidup. Suatu sore, saat ia baru pulang kuliah, suara nyaring Sania terdengar dari ruang tamu. Papa, lihat nilai Cantika. Turun drastis. Kalau begini terus, dia bisa memalukan sekali punya adik seperti dia. Katanya sambil menyodorkan kertas nilai. Darmansyah menatap Cantika tajam. Apa ini benar? Ucap Darmansyah tajam menatap Cantika. Cantika terdiam, menunduk. Air matanya menggenang. Papa, aku sedang berusaha. Berusaha? Itu yang kamu sebut berusaha? Suara ayahnya meledak. Kau bikin malu keluarga. Sekarang kau bikin malu di kampus juga. Aku tidak tahu lagi harus apa denganmu. Bentak Darmansyah sangat kesal. Carla menimpali dengan nada pura-pura prihatin. Mungkin lebih baik kalau Cantika istirahat dulu. Pak, jangan kuliah dulu. Dia jelas tidak sanggup. Ucap Nyonya Carla. Tidak. Teriak Cantika. Kali ini ia berani angkat suara. Aku tidak mau berhenti kuliah. Teriak Cantika. Namun suaranya hanya dianggap angin lalu. Darmansyah berdiri, meninggalkan ruang tamu dengan wajah penuh kekecewaan. Cantika menatap punggung ayahnya yang menjauh, lalu menoleh ke Sania yang sedang tersenyum puas. Kenapa? Kenapa kau begitu tega padaku? Sania? Ucap Cantika bergetar. Sania mendekat, berbisik tepat di telinganya. Karena aku suka melihatmu hancur. Dan percayalah, ini baru permulaan. Balas Sania tersenyum sinis. Cantika tertegun, tubuhnya gemetar. Malam itu, Cantika kembali mengurung diri di kamar. Lampu tidak ia nyalakan, hanya rembulan yang masuk lewat celah tirai. Ia duduk di lantai, punggung bersandar ke dinding, menatap kosong ke arah cermin. Wajahnya yang dulu cerah kini tampak asing, pucat, penuh luka batin. Tangannya meraba ponsel di sampingnya. Ia membuka kontak, mengetik sebuah nomor yang sudah tidak aktif. Uncle Dave. Bisiknya pelan. Kalau saja kamu ada di sini, mungkin aku tidak akan selemah ini. Air mata mengalir deras. Tubuhnya bergetar hebat. Papa membenciku, Sania menghancurkanku, Rio mengkhianatiku, siapa lagi yang aku punya? Tangannya perlahan bergerak ke laci meja, mengeluarkan sebuah cutter kecil. Ia menatap benda itu lama, jantungnya berdegup kencang. Kalau aku hilang, mungkin semua akan lebih tenang. Namun sebelum ia sempat melakukan sesuatu, layar ponselnya tiba-tiba menyala. Sebuah pesan masuk. Dari nomor tak dikenal. Tetap bertahan, Cantika. Kamu tidak sendirian. Cantika menatap layar itu dengan mata membesar. Air matanya jatuh deras. Uncle Dave. Bisiknya lirih, kali ini bercampur harapan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada cahaya kecil yang menembus kegelapan jiwanya. Uncle Dave, apakah kamu membenciku? Ucap Cantika sambil menangis pilu, meratapi nasibnya. Bab